Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Maroke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azharinisak dalam program Juru Bicara. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia merupakan langkah krusial dalam mewujudkan digitalisasi yang merata di seluruh negeri. Upaya mempersatukan digitalisasi di negara ini menghadapi kesulitan dalam menyediakan konektivitas yang seragam dan andal di seluruh wilayah. Tantangan geografis yang kompleks, kondisi topografi wilayah kepulauan, serta aksesibilitas jangkauan infrastruktur menjadi tantangan tersendiri untuk menjalin Indonesia terkoneksi penuh. Keberhasilan proyek ini tentu akan membuka pintu bagi inklusivitas digital, meningkatkan kualitas layanan, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Dengan menghadapi tantangan geografis ini, pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia bukan hanya tentang mengatasi keterbatasan teknologi, tetapi juga menggambarkan tekad untuk mewujudkan kesejahteraan digital bagi seluruh masyarakat. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menargetkan Indonesia terkoneksi dengan membangun infrastruktur telekomunikasi merata di seluruh wilayah di Indonesia. Tentu hal ini merupakan tugas besar bagi Kementerian Kominfo dan juga bermanfaat besar bagi masyarakat Indonesia, terlebih pada saat ini era yang menuntut kita untuk bisa menggunakan sistem telekomunikasi untuk bisa meningkatkan berbagai sektor yang ada di Indonesia. Dan Kementerian Kominfo sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk bisa mewujudkan hal tersebut. Bagaimana strategi yang telah dan akan dilakukan oleh Kementerian Kominfo terkait dengan Indonesia terkoneksi ini? Kita akan bahas dalam program Juru Bicara. Sudah bergabung bersama kita Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Selamat malam Pak Dirjen. Selamat malam Mona. Baik, Pak Dirjen, ini kita langsung membahas mengenai Indonesia terkoneksi. Sebelum mengetahui langkah 2024 ini yang dilakukan oleh Kominfo, kita bisa mengulas kembali nih Pak Dirjen. Selama tahun 2023 atau hingga tahun 2003 lalu, ini seperti apa jumlah BTS yang telah dibangun di Indonesia Pak Dirjen? Iya, jadi Kominfo ini punya target dari tahun 2021 sampai 2023 ada 7.300-an, ya 7.300 BTS, Base Transceiver Station, dan sebagiannya kurang lebih 1.000 dibangun oleh operator seluler. Dan yang menjadi kewajiban Kominfo untuk membangunnya adalah 6.672. Dan ini dibangun semua di daerah 3T, ya 3T tertinggal, terdepan, dan terluar. Nah, pada 28 Desember 2023, jadi bulan lalu, belum terlalu lama, Presiden Jokowi meresmikan penggunaan atau pengoperasian BTS sebanyak 4.990 BTS, ya di sekitar yang 4.000-an juga lokasi begitu ya. Nah, berarti masih ada sisa 628. 628 ini kita akan bangun pada tahun depan, ya pada tahun depan, dan ditargetkan di semester pertama bukan tahun depan, tahun ini berarti ya, tahun 2024. Jadi semester pertama tahun 2024 ini diharapkan 628 titik BTS itu sudah bisa beroperasi. Semuanya kebetulan ada di Papua. Jadi 628 itu posisinya ataupun lokasinya di Papua. Dan kita tahu Papua itu adalah daerah yang menantang dari sisi geografis karena ada pegunungan, ada laut, ada lembah begitu, dan kemudian juga ada tantangan dari sisi keamanan.
Ya. Nah, yang 628 ini sebetulnya juga mestinya selesai di 2023. Ya, tetapi karena kendala geografis dan kendala keamanan tadi, maka belum bisa kita selesaikan selain ada kendala-kendala lainnya. Tetapi yang utama adalah dua itu. Nah, jadi target kita, pekerjaan kita ke depan adalah menyelesaikan target pengoperasian 628 titik BTS. Kira-kira seperti itu, Mona. Baik, Pak Dirjen, ini terkait dengan hal yang barusan Bapak sampaikan, pada tahap kedua itu terbangun BTS di Indonesia sekitar 4.900, tadi sudah Bapak sampaikan. Ini dapat dikatakan begitu cepat, Pak Dirjen, pembangunannya. Apa strategi yang dilakukan oleh Kominfo untuk bisa membangun BTS dalam waktu yang singkat ini dengan jumlah yang banyak tersebut, Pak Dirjen? Iya, jadi sebetulnya BTS itu ya, BTS dalam arti tiangnya begitu, dalam arti towernya sebetulnya sudah terpasang. Ya sudah terpasang, cuma memang belum terkoneksi internet. Iya. Kenapa? Karena memang terkendala persoalan administratif dan persoalan hukum. Ya karena kita tahu ada kasus hukum kemarin, kasus korupsi, sehingga pengoperasian BTS, peresmian pengoperasiannya tidak bisa dilanjutkan karena adanya keperluan administratif dan penyelidikan ataupun penyidikan secara hukum. Nah, karena itu kemudian Menteri Kominfo membentuk satuan tugas percepatan penyelesaian pembangunan BTS. Nah, tugas Satgas itu mempercepat dengan menyelesaikan urusan-urusan administratif dan urusan hukum. Nah, urusan hukum ini juga karena itu kita melibatkan kejaksaan. Nah, Presiden sendiri ini kan sudah memerintahkan Jaksa Agung waktu itu ya, untuk ya kasus hukum tetap diselidiki ya, tetapi jangan sampai menghambat proses pembangunan BTS karena atau pengoperasian BTS, karena BTS ini kan sebetulnya untuk rakyat begitu. Yeah. Nah, jadi strateginya adalah ya menyelesaikan urusan administratif dan hukum, tetapi tetap disertai oleh pengawasan supaya kasus yang sebelumnya terjadi tidak terulang lagi. Nah, sama juga nanti strategi kita untuk menyelesaikan yang 628 titik di Papua itu juga kita sesuaikan dengan tantangannya. Ya kalau yang 4.990 itu tantangannya administratif dan hukum, yang 628 ini tantangannya geografis dan keamanan. Nah, karena itu kita bekerja sama dengan TNI dan Polri. Ya, baru-baru ini Menteri Kominfo sudah mengadakan rapat koordinasi dengan dengan TNI ya, dengan Polri juga ya, bagaimana mempercepat pembangunan atau pengoperasian 628 titik BTS ini ya, supaya sesuai tercapai target ya, karena Presiden juga kemarin dalam peresmian 4.990 BTS itu juga ya memerintahkan ya Menteri Kominfo untuk menyelesaikan ke 628 titik BTS ini di semester pertama 2024. Ya, berarti dari segi pengawasan, Kementerian Kominfo sendiri telah membentuk yang namanya Satgas untuk pengawasan pembangunan BTS tersebut. Baik Pak Dirjen, usai jeda pariwara kita akan lanjutkan lagi mengenai target dibangunnya BTS di Indonesia, khususnya di daerah 3T. Namun kita akan jeda pariwara sejenak Pak Dirjen. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Juru Bicara.